Selamat pagi Amang dan Inang sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kata-kata adalah cermin hati. Demikianlah pepatah yang sering kita dengar, di mana kita bisa mengetahui bagaimana karakter, sifat, kepribadian seseorang itu tercermin dari kata-katanya. Tentu orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengimani Kristus dalam hidupnya, dia akan mengatakan kata-kata yang mulia, kata-kata yang membangun, yang memberikan semangat. Bagi orang-orang yang patah arang, yang sedang kekurangan kekuatan motivasi, maka kata-kata itu menjadi satu pegangan yang penting bagi mereka. Sebelum mereka menghidupinya, melakukannya, dan mereka menemukan semangat. Demikianlah dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah. Amang dan Inang, firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Tesalonika disampaikan dengan kuasa kata yang di dalamnya ada kuasa Roh Kudus. Jadi bukan sekedar kata-kata saja. Kata-kata yang hanya didengar, masuk kanan keluar kiri, atau kata-kata yang kita anggap itu adalah sesuatu yang biasa. Tidak demikian yang terjadi. Dalam pemberitaan firman, semua pengkhotbah, semua orang yang menyampaikan firman berdasarkan firman Tuhan, itu mengandung kuasa. Sehingga jemaat Tesalonika yang tadinya mereka penyembah berhala, mereka sekarang menyembah Allah. Bahkan mereka mengakui Allah itu adalah Allah yang hidup. Dia benar-benar hadir menyertai kehidupan jemaat Tesalonika. Demikian juga mereka mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya kebenaran yang sejati. Hanya di dalam Allah saja ada kebenaran. Maka semua poros kehidupan mereka, inti dari kehidupan mereka, mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebagai petunjuk arah, sebagai pedoman untuk mengkoreksi apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah Amang dan Inang, firman ini disampaikan kepada kita bahwa setiap kata yang kita dengar itu tidak tinggal diam. Setiap firman Tuhan, huruf-huruf firman Tuhan yang kita dengar, itu sesungguhnya masuk menyatu dengan jiwa, batin, dengan darah kita. Tinggal dalam hati dan pikiran kita. Di saat kapan nanti kita dalam keadaan lemah, terpuruk, kita kehilangan semangat, seolah-olah kita lihat dunia ini tidak adil, dunia ini menghimpit kita, atau bahkan di saat kita menyesali meratapi semua kelakuan-kelakuan kita merasakan penyesalan. Seandainya saja saya tidak demikian, maka saya sudah bisa demikian. Firman itulah yang membuat kita tetap teguh, kuat, aman, dan inang. Karena Martin Luther pernah berkata, firman Tuhan tidak pernah bisa disenyapkan. Firman itu selalu hidup tinggal. Bagi siapa orang yang sungguh-sungguh atau yang mau mendengar selalu firman Tuhan setiap hari, pasti firman itu benar-benar bekerja dalam dirinya. Amang dan Inang, firman Tuhan adalah kata-kata yang mengandung kuasa Roh Kudus. Itu kenapa ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita merasakan ilham yang luar biasa. Dan kita juga melihat bagaimana perubahan dalam diri kita. Itu kenapa firman Tuhan memiliki kekuatan. Dan di dalam firman Tuhan ada janji yang pasti, yang tidak bisa diganggu-gugat. Berbahagialah kita orang-orang yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan dan melakukannya.
dan memperkatakannya setiap saat di dalam kelemahan-kelemahan kita, di dalam keadaan kita yang penuh penderitaan, dalam keadaan sakit, termasuk di dalam keadaan sukacita. Karena bagi setiap orang yang hidup di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya semakin diberkati. Demikianlah Amang dan Inang renungan kita. Kiranya kita semakin memahami bahwa firman Tuhan itu bukanlah sekedar kata-kata, melainkan punya kuasa. Kuasa yang hidup, yang dari Roh Kudus. Kuasa yang memberi kepastian yang kokoh bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita doakan di dalam firman Tuhan, kita lakukan, maka kita akan berhasil. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah kami dan bimbinglah kami untuk selalu memperkatakan firman-Mu dengan yakin. Karena firman-Mu lah satu-satunya pegangan kami. Ilmu, hikmat yang tidak bisa kami dapat dari manapun. Karena di dalam firman Tuhan ada kehidupan, ada kekuatan, dan janji yang pasti. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.